Oke, selamat malam ya. Saya bikin video lagi, juga video dadakan, nggak ada persiapan, cuman karena beritanya Lukaku telah deal ya, dijual ke Chelsea, dan mungkin banyak teman-teman Interisti yang ya bisa dibilang mempertanyakan kenapa kok Lukaku harus dijual, padahal kan Inter baru aja menjadi juara seperti itu ya. Nah ini saya ingin sedikit memberikan gambaran lah ya, terkait bisnis sepak bola, bisnisnya Inter Milan gitu ya, dari perspektif keuangan. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini ya, perspektif dari sisi keuangan ini juga bisa dipahami oleh teman-teman gitu ya. Saya berusaha untuk memberikan gambaran yang tidak terlalu rumit lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi gini, kita tahu bahwa saat ini kan industri sepak bola ini adalah industri yang berkembang pesat, banyak peminatnya ya. Hampir sebagian besar orang-orang kaya di di dunia itu menginvestasikan dananya di sepak bola itu dengan harapan, dengan tujuan yaitu untuk berbisnis. Artinya mereka tetap mengharapkan keuntungan dari apa yang mereka investasikan gitu. Mungkin ada satu dua yang memang mengejar image atau hanya sekedar apa namanya hanya sekedar hobi ya. Abramovich misalnya yang pemiliknya Chelsea itu, saya rasa juga nggak terlalu ngitung-ngitungan masalah bisnis gitu ya. Atau misalnya PSG yang uangnya nggak ada serinya gitu. Tapi memang hampir yang lainnya, MU, Arsenal, beberapa tim-tim Premier League gitu ya, itu tentunya mereka akan sangat berhitung gitu. Termasuk Liverpool, bahkan AC Milan pun juga sama gitu ya. Nah, kembali lagi ke masalah Inter. Jadi memang sebenarnya Suning ini ketika menginvestasikan dananya, mereka ingin mendapatkan keuntungan pada akhirnya, meskipun memang mereka harus berinvestasi dalam jumlah yang besar gitu ya. Dan sebenarnya investasi yang dilakukan oleh Suning itu tidak cuma di Inter, tapi mereka juga menginvestasikan di unit-unit bisnis lainnya ya. Salah satunya adalah Jiangsu Suning yang memang klub sepak bola ini udah dinyatakan bangkrut gitu ya. Dan juga ada beberapa bisnis yang lain lah di luar core bisnisnya Suning, yaitu trading komoditi gitu ya. Jadi mereka ini sebenarnya core bisnisnya adalah trading. Nah, ketika mereka mengakuisisi Inter dari Pak Erick Thohir gitu ya, mereka cukup agresif ya mencarikan sponsor yang sebenarnya sponsor-sponsor yang dari Cina itu juga bisa dibilang ya, saya membaca dari beberapa informasi itu sponsor yang ya udah ada kong kali kong lah sama Suning gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin dananya juga nggak terlalu besar, tapi demi kepentingan agar Suning bisa berinvestasi, maka ada under table-nya lah gitu, sehingga dananya yang diperoleh Inter cukup besar gitu. Nah, tentunya dengan menginvestasikan itu bisa dalam dua bentuk, yaitu bentuk modal atau bentuk pinjaman gitu. Nah, Suning itu sebuah institusi, jadi kalau misalnya katakanlah nih ya, gampangnya dia invest let's say 600 juta euro gitu. Itu mungkin yang 300 itu disetor dalam bentuk modal, yang 300 itu dalam bentuk hutang gitu. Sehingga hutang itu harus dikembalikan oleh Inter sebagai entitas, meskipun itu anaknya Suning gitu ya. Dia harus mengembalikan ke Suning gitu ya, ke atasnya gitu ya. Dalam hal ini Suning itu dalam jangka waktu berapa tahun gitu ya. Nah, ternyata kemarin pada waktu pandemi itu Suning itu kan diberitakan bangkrut. Meskipun sebenarnya tidak bangkrut, tapi dalam kata lain Suning ini hampir bangkrut memang gitu. Saya baca beberapa literasi dari dari media-media luar gitu ya, yang mengatakan bahwa dengan adanya pandemi itu banyak bisnis Suning yang terdampak sangat serius,
terutama karena Suning itu sudah menginvestasikan banyak dana di bisnis-bisnis yang sebenarnya itu tidak menjadi core-nya, tidak menjadi lini utama bisnisnya, sehingga eh, bisnis-bisnis baru ini tidak bisa mensupport, dan ketika mereka masih butuh suntikan dana untuk terus berkembang, ya ada pandemi, akhirnya semua kacau lah. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Nah, dampaknya juga tentunya dialami oleh Inter. Jadi meskipun memang Suning itu belum sampai saat ini ya belum menjual Inter, tapi sebenarnya mereka udah ada tujuan ke sana gitu ya. Udah ada tujuan ke sana, tapi dengan pandemi yang seperti ini, apalagi kondisi Suning yang memang tidak baik, maka ketika mereka akan jual Inter itu kepada pihak lain, investor lain juga pasti akan menawar dengan harga yang sangat rendah. Meskipun memang ada value-nya. Contoh misalnya Inter ini value-nya 800 juta apa 1 miliar euro seperti itu. Tapi ternyata karena Suning investor ini tahu Suning lagi berat nih, sehingga mereka pasti akan tawar di harga di bawah itu gitu. Nah, Suning tidak mau menjual saat ini. Kenapa? Karena sebenarnya value-nya Inter lagi bagus-bagusnya. Mereka habis juara Serie A, next punya pemain-pemain yang harganya ya, nilai bukunya itu nilai bukunya. Jadi nilai seorang pemain itu ada dua ya. Nilai book value atau market value. Nanti saya jelaskan. Nah, jadi saat ini karena Inter itu juara, maka market value-nya itu meningkat. Jadi nilai pasarnya meningkat. Sedangkan nilai bukunya itu kan akan terus menurun seiring dengan berapa lama dia dikontrak. Misal nih, Lukaku itu dulu pada waktu dibeli dari MU itu seharga 75 juta dalam waktu 5 tahun, maka setiap tahun nilainya akan terdepresiasi katakanlah sebesar 15 juta. Maka dengan dia di Inter sudah 2 tahun, nilainya dia itu sudah terdepresiasi sekitar 30 juta. Jadi harga nilai bukunya dia itu tinggal 45 juta. Tapi market value-nya mungkin 110, 120 gitu ya, sesuai dengan market value yang pada akhirnya deal dengan Chelsea. Gitu. Nah, itu juga dialami oleh beberapa pemain, contohnya Bastoni misalnya, De Vrij, Skriniar, itu kan semua pemain yang setelah dibeli memiliki performa yang baik ya, dan akhirnya market value-nya naik. Dengan kenaikan market value ditambah prestasi tim ini meningkat, maka akan rugi Suning ketika melepas dengan harga yang diskon lah atau harga yang murah gitu. Nah, dengan adanya pandemi tentunya semua juga berdampak, Inter juga sangat berdampak. Saya baca beberapa literasi juga, Inter itu hutangnya itu sekitar 600 juta euro. Ya, 600 juta euro, di mana hutang itu kemarin direstrukturisasi, mereka pinjam uang dari Oaktree Capital itu sebenarnya saya belum baca lagi, tapi kemungkinan besar itu untuk menggantikan utang lama. Jadi utang lama itu ditutup oleh utang baru, sehingga utang lama yang sudah akan jatuh tempo yang harus dibayar itu bisa diperpanjang jangka waktunya. Nah, cuman karena kondisi pandemi, maka Inter harus mencari cara segera agar utang-utang yang nanti akan jatuh tempo itu terbayarkan. Nah, tentunya dengan adanya kebutuhan itu, maka Inter harus mencari cara yang paling mudah, yaitu jual pemain yang memiliki market value yang jauh lebih besar dibanding nilai bukunya, sehingga mendapat dari sisi neraca itu akan ada keuntungan di situ, gitu ya, ada keuntungan. Nah, Hakimi dibeli 40, laku 65, artinya Hakimi kan 40, kalau nggak salah 4 atau 5 tahun kontraknya, berarti kan sebenarnya book value-nya tinggal 30 lah, kira-kira seperti itu. Jadi setelah dia dibeli 65, Inter dapat cuan 25. Lukaku pun seperti itu. Nah, margin ini itu sangat membantu dari sisi cash flow tentunya gitu. Makanya Suning sangat berharap bahwa pemain-pemain ini laku. Di satu sisi sebenarnya Suning juga beranggapan bahwa dengan menjual Lukaku dan Hakimi
itu mereka udah berhitung bahwa sebenarnya nilai value-nya Inter itu juga tidak berkurang karena mungkin ini bisa diinvestasikan ke beberapa pemain sehingga pemain-pemain ini bisa tetap mengangkat atau tetap mempertahankan prestasinya Inter. Di sisi lain pemain-pemain ini juga bisa meningkatkan tadi yang saya bilang market value-nya ketika mereka didatangkan dengan harga katakanlah 20-30 juta. Contoh yang paling gampang kan Inter ngincer Dumfries 15 juta. Siapa tahu ketika dia perform nilainya meningkat jadi 30 atau 45. Nah, investasi-investasi seperti ini yang diharapkan sehingga nanti ketika pandemi sudah berakhir, pendapatan klub sudah mulai normal, ini akan dijual dengan harga value yang jauh lebih tinggi dibanding saat ini gitu. Arahnya akan ke situ, saya lihat akan ke situ gitu. Sehingga apa namanya yang kalau menjadi apa ya namanya ya menjadi pemikiran saya sih sebenarnya bukan bermaksud untuk bahwa oh ya saya mendukung Suning atau apa tuh enggak, tetapi lebih ke bahwa ini realistis. Kita harus realistis bahwa ya Inter lagi kesulitan dana, ownernya juga lagi kepayahan gitu ya. Bahkan porsi sahamnya Suning itu saat ini dikuasai oleh Alibaba setelah pandemi gitu ya di Cina sana gitu. Nah, eh, satu sisi kita harus realistis, di sisi lain sebenarnya harapannya adalah dana yang digunakan untuk penjualan Lukaku itu tidak semuanya digunakan untuk mengembalikan hutang gitu ya, tapi juga bisa di reinvest, membeli beberapa pemain dengan harga yang relatif lebih murah dan memiliki prospek yang baik serta bisa tetap mempertahankan prestasinya Inter, at least bisa bersaing di Scudetto gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya kondisi ini adalah kondisi yang paling realistis. Satu sisi Inter memang harus tetap hidup, bagaimanapun tidak ada seorang pemain yang namanya lebih besar daripada klubnya. Di sisi lain, Suning punya kepentingan untuk tetap mempertahankan value dari Inter dengan cara yaitu menjual pemain, mereka menginvestasikan lagi, semoga investasinya juga cukup besar sehingga prestasinya bisa tetap dipertahankan. Jadi itu dulu video dari saya. Semoga ini sedikit bisa mencerahkan teman-teman gitu ya. Tentunya kita juga sedih lah ya, namanya pemain yang baru membawa Inter Scudetto, tapi melihat dari kondisi keuangan Inter dan Suning ya sudah sepantasnya emang Lukaku dijual. Oke, itu aja dari saya. Makasih. Forza Inter.